Shalom Diotis, apa kabar nih? Sebelum kita beribadah, jangan lupa siapkan buku catatan untuk khotbah ya. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan yang sangat berlimpah-limpah ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, saat ini kami bisa beribadah ya Tuhan walaupun secara online ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menaikkan doa kami ya Tuhan bagi bangsa ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, damai sejahtera-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Kiranya bangsa ini bisa menjadi bangsa pilihan-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga ya Tuhan menopang perekonomian bangsa ini ya Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Engkau yang membebaskan bangsa ini dari virus corona ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi pemimpin negara kami ya Tuhan, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan, beserta seluruh jajaran pemerintahannya ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, memberikan mereka hikmat marifat yang daripada-Mu ya Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka, menjalankan roda pemerintahan dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan, Pak Niko beserta keempat wakilnya, Pak Yongki beserta kedua wakilnya, dan Pak Riza Solihin ya Tuhan. Engkau yang mengurapi mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak jemu-jemu untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka seluruh aspek kehidupannya ya Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga mereka, kesehatan mereka, segalanya ya Tuhan. Biar segala yang terbaik Engkau berikan bagi mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati ya Tuhan di OT ini ya Tuhan, supaya di OT ini bukan menjadi sekedar organisasi ya Tuhan, melainkan menjadi wadah untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah di OT ini ya Tuhan menjadi wadah untuk anak-anak-Mu menyembah-Mu, memuji-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi kota Depok ini ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Tuhan, Kau yang memulihkan keadaan kota Depok ini ya Tuhan. Kau kiranya yang bekerja dan bertindak atas kota Depok ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya ibadah kami ini dapat harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan, dan kiranya ibadah kami ini dapat menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu dalam doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita teman-teman di OT. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami anak muda-muda-Mu ya Tuhan Yesus. Kau pakai kami ya Tuhan untuk memenangkan generasi ini ya Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan di tengah-tengah badai yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku.
Oti. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Dimanapun kita semua berada, mari sama-sama yuk kita semangat untuk memuji Tuhan. Yang percaya mari sama-sama suarakan, haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Mari sambil tepuk tangan ya teman-teman di Oti. Haleluya. Haleluya. Sekarang telah tiba. Katakan keselamatan. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan. Dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Katakan sekarang. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Sambil angkat tangan yang katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita kalahkan iblis. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Terima kasih untuk sukacitamu Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Sama-sama katakan, hey, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sambil angkat tangan ya teman-teman katakan, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita kalahkan iblis. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Sambil tepuk tangan boleh teman-teman. Oleh kesaksian kita. Sama-sama katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sambil lompat yuk kita katakan, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk lagi teman-teman di Oti. Shalom Diotis, selamat datang di ibadah Dioti hari ini. Sekarang kita mau kasih tahu nih info apa aja untuk bulan ini. Buat kalian yang ingin memberi, bisa langsung scan barcode yang ada di layar atau melalui transfer bank. Selanjutnya, bagi kalian yang belum tergabung dalam call, kalian bisa DM di Instagram DRP232 supaya kalian bisa ikut call sesuai dengan daerah rumahnya masing-masing. Dan buat kalian yang sudah tergabung di dalam call, yuk tetap unity supaya kita dapat bertumbuh di dalam call. Oh iya, di ibadah DOT hari ini kita ada giveaway loh. Untuk pertanyaannya, kalian bisa jawab di Instagram DRP232 setelah ibadah selesai. Yuk ikutan giveaway-nya, karena kita punya hadiah yang menarik yang akan kirimkan langsung ke rumah kalian.
Dan info yang terakhir, bagi teman-teman yang mau minta nilai, bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa untuk catat khotbah setiap minggunya ya. Sekian info dari kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman di Otis. Kita bertemu lagi di bulan ini dan saya sukacita bisa bertemu teman-teman juga. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan hari ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk kita berdoa lebih dahulu supaya kita mempersiapkan hati kita untuk siap menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mempersiapkan setiap hati kami di rumah kami masing-masing untuk kami boleh menerima benih firman Tuhan. Dan supaya firman Tuhan yang kami dengar itu seperti benih yang tertanam dalam hati kami, seperti tanah yang subur. Sehingga benih itu boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk diberkati melalui firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua. Supaya firman Tuhan juga mengubahkan setiap kami, siapapun yang mendengarkan, yang melihat sharing firman Tuhan pada hari ini melalui tayangan online, di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan masing-masing bekerja kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap. Biar Engkau yang berkata, biar Engkau yang berbicara, Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya teman-teman, hari ini saya mau sharing beberapa hal. Kalau kita masuk di bulan April, kita merayakan hari ini, untuk merayakan kita akan memperingati yang namanya Paskah. Kalau kita memperingati Paskah, kita memperingati yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, masih berhubungan dengan tema Paskah, tapi saya nggak akan bahas terlalu detail mengenai Paskah. Saya akan bicara mengenai satu tema yang begitu memberkati juga kepada saya, yang memberkati saya, yang membuat saya juga mengerti betapa besar pengorbanan Kristus di dalam hidup saya, dan juga saya akan bagikan kepada teman-teman. Nah, hari ini tema khotbah yang akan saya bagikan kepada teman-teman adalah cost atau harga, nilai yang dibayarkan Tuhan kepada kita. Oke teman-teman, sebelum saya memulai pembahasan ini, saya mau tanya sama teman-teman di rumah nih yang melihat acara hari ini. Saya mau tanya, kalau teman-teman membeli suatu barang, ya, walaupun barang itu mahal harganya, berapapun harga yang teman-teman harus keluarkan untuk suatu barang yang teman-teman inginkan, pasti berapapun harganya teman-teman mau bayar. Mau bagaimanapun caranya teman-teman pasti mau bayar supaya mendapatkan barang itu, atau jasa atau apapun yang teman-teman inginkan. Nah, untuk membayar suatu barang atau membeli suatu barang atau memiliki suatu barang, ada harga yang harus dibayar. Semakin kualitas barang itu tinggi, semakin harganya juga tinggi ya teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan barang mungkin yang memiliki kualitas, tren atau merek tertentu, teman-teman bisa membayar dengan harga yang tinggi dan berapapun teman-teman mau bayar. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Apa sih nilai yang terkandung di dalam barang tersebut? Atau hal apa sih yang begitu berharga buat teman-teman sehingga teman-teman mau rela beli itu atau mau memiliki itu dengan harga yang besar sekalipun dibayar begitu saja. Pokoknya asal gue mau, gue beli gitu ya. Berapapun harganya, apalagi sekarang bisa memiliki barang-barang mahal itu dengan cara yang mudah ya. Kita kredit gitu ya, kredit 10 tahun, 20 tahun terserah, pokoknya gue dapat, gue punya gitu ya. Nah teman-teman, sebelum saya masuk lebih jauh lagi, saya mau teman-teman semua di rumah kita buka ayat firman Tuhan hari ini di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Saya ajak teman-teman sekarang juga mempersiapkan Alkitabnya, membuka Alkitabnya Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca, teman-teman juga baca di rumah. Kita bersama-sama membaca. Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Yang ayat terakhir, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, teman-teman, melalui ayat firman Tuhan ini
saya mendapatkan rema, saya mendapatkan pesan Tuhan yang begitu berharga buat saya, dan saya juga akan bagikan buat teman-teman di rumah, bahwa hidupmu, hidup saya dan hidup teman-teman adalah hidup yang memiliki harga. Nah, kalau kita bicara soal harga, harga apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, teman-teman? Saya mau bicarakan ada beberapa hal yang teman-teman perlu catat sekarang. Yang pertama, saya mau bicara bahwa hidup kita atau nilai hidup kita itu bukan ditentukan oleh dunia. Kalau kita bicara mengenai nilai harga hidup kita tuh berharga karena apa, teman-teman? Hidup kita nilainya tidak ditentukan oleh dunia. Mungkin dunia punya value atau nilai atau cara sendiri untuk menghargai hidup masing-masing orang. Tapi hidup kita tidak dihargai dengan caranya dunia. Lalu dengan cara seperti apa, teman-teman? Nah, jangan biarkan teman-teman mengejar yang namanya sesuatu yang sementara atau yang fana. Tetapi teman-teman harus kejar atau usahakan sesuatu yang punya nilai kekal. Apa itu? Keselamatanmu. Nah, teman-teman, kalau dunia menawarkan banyak hal yang membuat teman-teman mungkin, wah, aku harus memiliki ini, aku harus punya seperti ini, aku harus seperti ini, harus seperti itu. Yang dunia tawarkan supaya kita jauh dari nilai-nilai yang sesungguhnya. Teman-teman perhatikan di sini. Jangan biarkan nilai hidup yang sementara menguasai teman-teman daripada nilai hidup yang kekal. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu hidup teman-teman itu berharga bukan karena nilai yang diberikan dunia. Teman-teman, hidupmu berharga karena ada satu pengorbanan, karena ada satu penebusan yang dilakukan Allah buat teman-teman. Kenapa bisa berharga? Harga yang dibayar oleh Tuhan untuk hidup teman-teman supaya menjadi bernilai, berharga, mulia di hadapan Tuhan adalah dengan sebuah penebusan. Penebusan yang dilakukan Tuhan kepada teman-teman melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan darah Tuhan yang dicurahkan buat kita sehingga hidup kita menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini dalam kitab Yesaya sebelum yang kita baca, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Karena kasih Tuhan ditunjukkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Tuhan, penebusan Tuhan yang diberikan bagi kita umat manusia, sehingga hidup kita dari yang berdosa menjadi tidak berdosa, dari yang hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Nah, teman-teman, perhatikan hidupmu. Jangan kejar hidup yang sementara. Jangan mengejar sesuatu yang sementara, yang fana, sehingga melupakan nilai-nilai yang seharusnya teman-teman kejar, yaitu kekekalan. Kalau teman-teman ditawarkan hal-hal yang trendy saat ini, ya, barang-barang mewah mungkin, hal-hal yang dunia tawarkan kepada teman-teman, teman-teman bisa bayar, ya, teman-teman bisa usahakan untuk bayar itu, untuk dapatkan itu dengan cara apapun, diusahakan. Tapi itu sementara, teman-teman, ya, sementara akan habis. Coba perhatikan fokusmu kepada hal yang kekal. Ya, kalau hidupmu berharga artinya ada nilai yang Tuhan tetapkan di dalam hidupmu, sehingga keseluruhan hidupmu harus mengejar yang namanya pada kekekalan, harus fokus pada yang namanya kekekalan. Nah, yang kedua, teman-teman, hidup teman-teman itu dibayar dengan harga yang mahal. Dengan harga apa? Hidupmu ditebus oleh Tuhan. Penebusan itulah harga yang mahal yang diberikan Tuhan untuk kita, untuk saya dan juga teman-teman yang ada di rumah. Penebusan yang Tuhan berikan kepada kita, penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, membuat kita menjadi lebih berharga. Kenapa kita menjadi lebih berharga, teman-teman? Karena ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, Tuhan tahu bahwa setiap kita, setiap manusia yang diciptakan Tuhan, itu sangat berarti buat Tuhan, sangat berharga di matanya Tuhan. Jadi ketika Tuhan menebus kita, bukan sekedar dia iseng, bukan sekedar Tuhan mau melakukan sesuatu untuk kehebatan saja, bukan. Tuhan mau menunjukkan itu karena dia mengasihi teman-teman dan juga mengasihi saya. Teman-teman yang tadinya kita hidup di dalam dosa, Tuhan gantikan semua penghukuman, Tuhan gantikan semua yang namanya kematian itu oleh penebusan darah Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita yang harusnya menerima hukuman, yang harusnya menerima kutukan, tapi digantikan oleh darah Yesus, sehingga hidup kita lunas dibayar oleh darah yang
sempurna, pengorbanan Kristus yang sempurna. Nah, di hal yang kedua ini saya mau tekankan gini sama teman-teman. Kalau hidupmu berharga, kalau hidupmu sudah ditebus, artinya nggak boleh lagi yang namanya kita merasa kita itu minder, ya, atau bahasa sekarang insecure. Itu nggak perlu lagi yang bahasa-bahasa begitu teman-teman terus lakukan. Jangan berfokus pada hal-hal seperti itu. Kalau hidupmu sudah ditebus Tuhan, artinya engkau berharga. Bagaimanapun sekarang hidupmu, siapapun kamu sekarang, kamu harus percaya bahwa hidupmu berharga, bernilai di mata Tuhan. Enggak harus pandang caranya dunia, enggak harus pandang caranya orang menilai teman-teman, tapi pandang cara Tuhan menilai hidupmu, ya. Pandang cara Tuhan menilai hidupmu yang berharga. Tuhan tebus kamu, Tuhan ambil kamu menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kamu lebih berharga di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman. Setelah teman-teman tahu bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh nilai dunia, dan hidup kita sudah lunas dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan pengorbanan Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, yang perlu teman-teman perhatikan adalah tunjukkan kualitas hidupmu yang berharga itu kepada banyak orang. Ya, jangan lagi hidup di dalam kehidupan yang lama. Artinya gini, kalau hidup kita yang dulunya berdosa ditebus Tuhan menjadi hidup yang berharga, jangan lagi kembali kepada hidup yang gak berharga. Hidup di dalam dosa itu gak punya nilai apa-apa teman-teman. Hidup di dalam kesenangan dunia itu gak punya nilai apa-apa. Tapi hiduplah di dalam nilai-nilai kerajaan Tuhan, atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita menunjukkan bahwa hidup kita berharga, kita membuktikan kepada banyak orang bahwa pengorbanan Kristus itu tidak sia-sia buat saya, buat teman-teman juga yang ada di rumah. Jangan menjadikan pengorbanan Kristus sia-sia dalam hidupmu. Ya, kalau engkau ditebus, engkau sudah berharga, tunjukkan cara hidup yang berharga itu. Jangan lagi tinggal melakukan dosa. Ya, jangan lagi melakukan hal-hal yang dunia inginkan, tetapi lakukanlah hal-hal yang menjadi ketetapannya Tuhan di dalam hidup kita. Amin teman-teman. Dan saya percaya teman-teman hari ini mengerti. Ya, saya nggak akan bawakan firman Tuhan begitu panjang, tapi saya mau tekankan di sini teman-teman. Ketika Tuhan tebus hidupmu, Dia bayar dengan harga yang mahal. Tapi diberikan untuk teman-teman, untuk saya dan teman-teman dengan cuma-cuma. Kita nggak perlu kasih apa-apa ke Tuhan. Kita nggak perlu bayar balik kepada Tuhan. Kita nggak perlu berikan sesuatu yang lain kepada Tuhan. Yang perlu kita tunjukkan, yang perlu kita berikan kepada Tuhan hanya ketaatan. Ketaatan kita dalam mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Tunjukkan hidupmu berharga. Jangan lagi hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam rasa minder, merasa seperti nggak punya apa-apa. No teman-teman, ketika Tuhan tetapkan hidupmu menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jadi buat hidupmu di hadapan banyak orang yang terakhir. Tunjukkan kualitas hidupmu yang berharga di hadapan banyak orang. Sehingga orang melihat bahwa kita yang sudah ditebus Tuhan, bahwa kita yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan dengan harga yang mahal, kita bisa tunjukkan bahwa hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa saja, tetapi hidup yang memiliki kualitas yang terbaik, yang telah diberikan Allah, yang telah dibayar lunas oleh darah Kristus, sehingga kita boleh menjadi berkat juga buat banyak orang teman-teman. Amin. Saya nggak akan panjang-panjang, saya selesai di sini, dan saya percaya teman-teman yang ada di rumah belajar mulai hari ini. Yakinkan dirimu sendiri, kejar sesuatu yang kekal ya, jangan yang sementara. Kalau untuk yang sementara teman-teman mau bayar, kalau untuk yang sementara teman-teman berani bayar berapapun, tapi untuk yang kekal teman-teman cuek. Jangan cuek teman-teman, kejar yang kekal. Kekekalan itu yang dibayar Tuhan itu begitu mahal oleh darah dan pengorbanan Kristus. Jangan sia-siakan itu. Tetap di dalam nilai-nilai kerajaan Tuhan. Tetap di dalam kualitas hidup sebagai anak-anak Allah. Jangan tinggalkan kualitas hidupmu, jangan tinggalkan jati dirimu sebagai anak-anak Allah dengan cara-cara dunia. Amin teman-teman. Saya percaya teman-teman diberkati dan semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Saya undang juga teman-teman yang ada di rumah sekarang, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita terima pada hari ini. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur buat pengorbanan Kristus, buat penebusan yang Tuhan lakukan buat setiap kami.
pribadi kami yang percaya kepada Tuhan, bahwa dengan pengorbanan Kristus, Tuhan telah bayar lunas hidup kami. Dari yang kami berdosa, dari kami yang dikuasai oleh dosa, tapi kami sekarang ditebus menjadi anak-anak Allah. Kami mau menunjukkan hidup kami yang berharga, hidup kami yang punya kualitas di hadapan banyak orang, supaya orang melihat bahwa pengorbanan Kristus membuat setiap hidup kami menjadi orang-orang yang memiliki nilai-nilai kerajaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia, mengasihi, dan tinggal di dalam kehendak Tuhan. Kami nggak mau ngejar nilai-nilai dunia, tapi kami mau kejar nilai yang kekal yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Sehingga sampai akhir hidup kami percaya Tuhan tetap temukan kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini, dan kami percaya hari ini kami diubahkan dan kami akan berubah menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.